Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan peternak dimanapun berada, selamat datang kembali di channel Gonami Farm. Pada video kali ini kita akan mengulas tentang ampas tahu, kaitannya dengan peningkatan produksi susu. Ya, bagaimana sebenarnya dampak ketika kemudian kita memberikan ampas tahu kepada kambing perah. Ya, untuk meningkatkan produksi susu banyak cara yang bisa dilakukan. Ya, selain dari faktor genetik juga bisa melalui pemberian pakan yang berkualitas. Ya, salah satu bahan pakan yang saat ini banyak digunakan para peternak kambing perah yaitu ampas tahu, terutama di daerah perkotaan ya. Ampas tahu merupakan limbah dari industri pembuatan tahu yang berbahan dasar biji kedelai. Ya, banyak peternak yang sudah melaporkan, mereka yang menggunakan ampas tahu melaporkan adanya peningkatan produksi susu. Ada yang melaporkan dari 0,5 per ekor bisa naik sampai 1,2 ya. Kalau dilihat dari kandungan nutriennya, ampas tahu ini bisa dikategorikan sebagai sumber protein karena dia memiliki kadar protein yang cukup tinggi yaitu sekitar 18 sampai 21%. Ya, meskipun sudah diambil sarinya untuk pembuatan tahu, namun masih banyak protein yang tertinggal di dalam ampas tahu tersebut sehingga cocok untuk diberikan ke ternak. Maka teman-teman yang ingin mencoba meningkatkan produksi susu bisa mencoba ampas tahu sebagai bahan pakan tambahan ya. Selain karena kandungan proteinnya yang tinggi, harga ampas tahu juga masih cukup terjangkau di beberapa tempat ya. Kalau di Jogja juga masih terjangkau. Apalagi bahan pakan sumber protein yang digunakan dalam konsentrat hari ini ya, di mana sumber protein ini merupakan unsur yang paling mahal ya, itu juga harganya tambah naik sehingga ampas tahu yang banyak kita temukan di kota-kota itu bisa menjadi alternatif sumber protein. Kemudian biasanya takaran ampas tahu yang kita gunakan di Gonami Farm yaitu 2-3 ember per hari untuk 20 ekor kambing ya, disesuaikan dengan berat badan dan juga dia di fase laktasi keberapa. Jika kambing sedang berada pada puncak laktasi, maka kita kasih ampas tahu yang banyak. Begitupun juga kalau dia sudah di akhir laktasi, kita sesuaikan ya, kita kurangi. Namun hal yang perlu diperhatikan di dalam penggunaan ampas tahu ini tadi yang paling penting adalah kontinuitas ya, kontinuitas suplai ampas tahu. Karena ampas tahu kita tahu tidak hanya digunakan pada peternakan kambing, tapi juga digunakan pada penggemukan sapi dan juga di peternakan babi ya kebanyakan. Maka teman-teman juga harus mempertimbangkan bagaimana ketersediaan bahan baku ampas tahu ini sehingga kita bisa mengatur ya pemberian pakannya itu kita berikan nutrisi atau ampas tahu itu yang tinggi protein memang pas di puncak produksi susu. Karena sebenarnya kalau dia sudah kering itu tidak terlalu membutuhkan suplai protein yang tinggi karena menyesuaikan dengan dari siklus laktasi. Karena kalau kita lihat ya, garis siklus laktasi itu kan puncaknya itu di hari ke-60 ya. Setelah itu nanti kemudian akan turun. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Dan teman-teman bisa lihat ini kita di Gonami Farm juga pakai ampas tahu sebagai alternatif ya untuk meningkatkan produksi susu. Ya, di sini kita bekerja sama dengan pabrik pembuatan tahu yang ada di sekitar sini, kemudian kita kontrak ya, kita ambil setiap 3 hari sekali seperti itu. Kita bawa tong ke sana, kemudian setiap mereka selesai atau mereka sudah selesai produksi, mereka masukkan ke tong dan kita ambil ya, rutin setiap 3 hari sekali. Dan kita juga melihat ya adanya peningkatan produksi susu yang cukup baik ya ketika penggunaan ampas tahu. Ya, jadi kambing-kambing yang tadinya produksinya rendah, kemudian dengan pemberian ampas tahu ya bisa naik ya. Sama dengan yang dilaporkan oleh teman-teman yang sudah duluan menggunakan ampas tahu. Jadi ada peningkatan produksi susu yang cukup baik ketika penggunaan ampas tahu. Ya, begitu teman-teman, mungkin sedikit informasi tentang ampas tahu untuk pakan alternatif di kambing perah ya, terutama kambing perah karena kita mengukurnya di produksi susu. Ini lebih mudah diukur. Dan untuk sekedar tambahan, kalau ampas tahu ini bisa kita berikan dalam bentuk basah
ataupun kering. Ya, jadi kalau biasanya kita ambil dari pabrik itu dalam bentuk basah ya. Jadi masih banyak kandungan airnya yang ada di dalam ampas tahu. Nah, biasanya ada teman-teman yang mengeluarkan airnya dulu baru kemudian diberikan ke ternak. Ada juga dalam bentuk basah seperti ini. Ya, tapi intinya semuanya bagus dan juga perlu dipertimbangkan kebutuhan tadi, kebutuhan ampas tahu yang pas buat ternak kita sesuai dengan fase produksinya. Karena jangan sampai ampas tahunya berlebih, itu nanti proteinnya sayang gitu. Jadi kita berikan dalam takaran yang pas. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.